Siapa di sini dari kalian yang suka juga termotivasi dari kata-kata motivasi gitu? Dari dulu gue kadang iseng, kadang suka scroll-scroll kata-kata motivasi karena kelihatannya tuh sepele gitu, cuman dari kata-kata ternyata bisa works juga ke kehidupan kita gitu, ternyata bisa memiliki dampak yang bagus juga ke kehidupan kita gitu. Dan menurut gue itu hal yang positif gitu kalau misalkan kita scrolling atau kita nyari sesuatu yang membangkitkan motivasi kita dalam menjalani hidup, dalam mencapai mimpi, dalam meraih sesuatu, achieve dalam hidup gitu. Ada satu kalimat yang ternyata itu works gitu bagi gue di hidup gue untuk mencapai apa sih yang gue mau gitu. Kata-kata itu sebenarnya kata-kata seperti motivasi, tapi gue jadikan prinsip dalam hidup dan gue pegang gitu hingga saat ini gitu. Kata-katanya itu simple, cuman satu kalimat, tapi pesannya tuh dalam, maknanya itu luas gitu. Dan kalau misalkan kalian mau pakai kata-kata ini juga, itu lebih bagus gitu. Kalimatnya adalah you can do anything but not everything gitu. Kelihatannya simple banget kan gitu. Kalau di bahasa Indonesiain artinya kamu bisa melakukan sesuatu tapi tidak segalanya gitu. Padahal kalau misalkan diterjemahkan lebih dalam gitu, oh berarti kita tuh terbatas ya gitu. Berarti kita tuh meragukan kemampuan diri sendiri ya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari sudut pandang yang lain tuh bukan seperti itu gitu. Jadi you can do anything but not everything, atau kamu bisa melakukan sesuatu tapi nggak segalanya, itu bukan seperti itu gitu kalau misalkan kita lihat dari sudut pandang yang positifnya. Nah, makanya gue akan membahas ke dalam 4 poin bahasan dari kalimat you can do anything but not everything. Oke, poin yang pertama adalah waktumu terbatas tapi mimpimu tidak gitu. Oleh karena itu, kita tuh bisa punya banyak banget mimpi tapi kita nggak bisa mencapainya dalam satu waktu. Karena kita bukan Superman seperti di film-film superhero. Kita juga bukan sesuatu yang ajaib yang ketika kita bilang simsalabim abrakadabra itu langsung ada di depan mata gitu. Tapi kita itu manusia yang menjalani hidup step by step dengan prosesnya, dan kita memiliki waktu yang terbatas. Mungkin waktu kita itu hanya 70 sampai 80 tahun dan masa produktif kita itu hanya di 30 sampai 40 tahun. Nah, di limit waktu tersebut adalah kita harus memfokuskan sesuatu pada satu fokus tujuan. Kita tuh nggak bisa mencoba segalanya, mungkin bisa dicoba tapi kualitas kita akan menurun ketika kita membagi seluruh fokus kita pada segala sesuatu yang ingin kita coba gitu. Karena kita memiliki waktu yang terbatas tadi. Contohnya, kita pengen S1 jadi lulusan dokter, kita juga pengen S1 jadi lulusan hukum, kita juga pengen S1 jadi lulusan psikolog. Gak mungkin dong dalam waktu 4 tahun kita bisa meraup semua itu dalam waktu yang bersamaan gitu. Kita butuh waktu istirahat, kita butuh waktu healing, kita butuh waktu untuk memikirkan hal-hal yang lain gitu, sehingga kehidupan kita tuh balance gitu. Oleh karena itu, balik lagi ke poin pertama, waktu kita terbatas tapi mimpi kita tidak gitu. Makanya kamu harus pilih dengan sadar mana mimpi yang paling works dan paling ingin kamu capai, satu tujuan agar kamu fokus, sisanya kamu bisa menunggu atau merelakan. Karena hidup itu adalah pilihan dan kita tidak bisa memilih segalanya. Nah, poin yang kedua adalah keuangan kalian itu bisa habis sebelum ambisimu gitu. Sebanyak apapun keuangan kita, sebanyak apapun kita siap di finansial, tapi ambisi kita lebih besar daripada itu. Hal yang ingin kita coba tuh banyak banget. Kita ingin pergi ke luar negeri, kita pengen S2 di luar negeri, kita juga pengen les bahasa yang mungkin Mandarin, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Kita juga pengen nyobain buka bisnis atau buka perusahaan dan lain sebagainya. Keuangan kita tuh bisa habis sebelum ambisi kita gitu. Nah, terus kalau misalkan kayak gitu, solusinya harus kayak gimana? Solusi yang paling baik adalah pilih investasi yang memberikan jangka domino panjang, bukan memilih untuk menghabiskan keuanganmu di hal-hal yang hanya memuaskan ego kalian sesaat gitu. Karena tadi sebanyak apapun keuangan tuh bisa habis gitu, dan ambisi kalian itu tak terbatas. Oleh karena itu kalian itu harus mencocok logikan, kalian itu harus mengklopkan, kalian itu harus mengkawinkan ini, jadikan modal
antara keuangan kalian dan ambisi kalian, sehingga bisa membuat pundi-pundi keuangan, sumber-sumber kekayaan yang lebih kuat dan lebih baik untuk masa depan kalian. Yang selanjutnya adalah setiap pilihan, setiap kata iya itu pasti merelakan yang lain. Karena memilih melakukan sesuatu berarti tidak melakukan hal yang lain. Karena kalian harus tahu bahwa konsekuensi itu nyata. Contohnya ketika kita memilih proyek tambahan dalam pekerjaan kita, ketika kita memilih mengiyakan untuk melakukan tugas yang lebih banyak, berarti kita harus merelakan waktu istirahat kita. Berarti kita harus merelakan quality time kita bersama orang-orang tersayang, bersama keluarga kita, bersama orang tua kita, bersama pasangan kita. Karena balik lagi, ketika kita melakukan sesuatu, memilih untuk melakukan sesuatu, berarti kita merelakan yang lain. Contohnya yang lain misalkan cinta atau karir. Ketika kita memilih salah satu, berarti kita harus merelakan yang lain. Ketika gue milih untuk ya udah gue mau kejar karir dulu, berarti cintanya yang nanti. Ketika ya udah gue pengen memilih untuk cinta, ya udah berarti karirnya bareng-bareng nanti gitu. Ketika kita memilih keduanya, nilai 100 itu akan bernilai 50-50. Tidak akan ada yang penuh. Karena kita akan membagi fokus kita ke dalam dua hal. Oleh karena itu, setiap pilihan itu mahal, dan kalian itu harus memastikan bahwa kalian memilih hal yang paling bernilai. Jangan sampai kalian membuang-buang waktu untuk memilih sesuatu yang tidak bernilai untuk kehidupan jangka panjang kalian. Dan yang selanjutnya, you can do anything but not everything juga. Kalau kamu kejar semua, kamu itu beresiko kehilangan semua. Sama dengan ketika kalian mempertaruhkan semuanya, kalian juga akan beresiko lebih besar, memiliki resiko untuk kehilangan semuanya. Karena multitasking dan ambisi yang besar bisa bikin kamu burn out, kehilangan arah, bahkan kehilangan identitas. Ketika kamu meraup semuanya, ketika kamu all in, bisa juga mendatangkan hasil yang wow, big, maksimal, dan gak terbatas dan melampaui. Tapi resikonya itu kamu bisa kehilangan segalanya. Waktu yang sudah kamu buang, harta yang sudah kamu investasikan, itu akan membawa kamu ke titik nol, dan itu konsekuensi yang nyata gitu. Makanya kamu itu harus difokuskan untuk bukan setengah-setengah, tapi lebih ke matang gitu. Ketika kamu ingin melakukan sesuatu, ketika kamu ingin memulai, ketika kamu ingin menjalankan hidup, kamu tuh harus matang dulu dan usahakan mengejar satu persatu. Jangan semuanya langsung sekaligus, satu persatu. Karena kembali lagi bahwa hidup itu proses. Kamu bisa melakukan sesuatu, kamu bisa baik di satu hal, kamu bisa cakap di satu hal, kamu bisa mumpuni, kamu bisa pandai di satu hal, tapi gak semuanya. Karena manusia itu punya kapasitas, manusia itu punya batas, manusia itu batasnya waktu, manusia itu batasnya oleh hal-hal yang memang selayaknya sebagai manusia. Karena balik lagi, kita tadi bukan superhero, kita juga bukan penyihir, kita bukan dukun gitu. Makanya kita tuh harus memposisikan diri kita pada hal-hal yang memang konsekuensi dan pilihannya itu mampu kita terima gitu. Agar kita tuh gak stres finansial, kita tuh gak stres secara mental, kita tuh gak burn out, kita tuh gak aduh gitu kayak kok gini ya akhirnya, kok gini ya endingnya gitu dalam menjalani hidup gitu. Nah, makanya di sini kamu tuh bisa melakukan apapun, tapi nggak semuanya. Nggak semua itu harus dalam kontrol kita, nggak semua itu harus kita pandai dan bernilai 100 dalam segala hal gitu. Ada hal-hal yang memang harus kita kurangi kadarnya untuk memaksimalkan di hal yang lain gitu. Bukan karena kamu nggak cukup pandai, bukan karena kamu nggak cukup hebat gitu, tapi karena waktu, energi, dan uang kita itu bernilai dan harus dipakai dengan strategi, bukan ambisi tanpa arah. Karena kita bisa melihat bahwa kebanyakan orang yang berjalan dengan ambisi tanpa arah, terlalu percaya diri, itu bakal berakhir dengan hal-hal yang mengecewakan dia gitu. Bukan karena dia tidak pandai, bukan karena dia tidak hebat, bukan karena dia nggak siap, tapi karena ambisinya itu menguasai dia gitu. Jadi jangan sampai ambisi itu menguasai kita, tapi
harus kita yang punya kontrol terhadap diri kita. Oh, gue mau melangkah kemana, oh gue harus mengejar apa. Kita harus bisa untuk memanage diri kita sendiri. Kita harus bisa membawa diri, memposisikan diri, dan kita harus bisa mencapai apa yang ingin kita capai itu dengan proses, dengan step by step. Karena kita manusia yang bisa melakukan sesuatu, tapi tidak semuanya. Terima kasih, bye-bye.